Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فضيلة المحترم para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya takmir masjid Nurul Muttaqin Kacuk yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi terakhir, Nabi yang menuntun kita, mengajarkan kita tentang halal dan haram, mengajarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, hafizakumullah. Di sini kami ingin sedikit menyampaikan beberapa hal mengenai orang-orang yang ketika masuk dalam bulan suci Ramadan, mereka termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Puasa artinya al-imsak, yakni menahan diri dari lapar, dari haus atau dahaga, juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, termasuk juga menahan diri dari berhubungan intim dengan pasangan masing-masing. Mulai kapan? Mulai sejak dari terbitnya fajar shadiq atau ditandai dengan adzan subuh hingga terbenamnya matahari atau ditandai dengan tanda adzan maghrib. Jadi mulai saat itu ditahan, karena ada juga pemahaman orang-orang yang memahami bahwasanya, karena katanya berdasarkan sebuah hadis, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina fi yadihi fala tadhahu hatta taqdiya hajatahu. Apabila kalian, salah satu dari kalian mendengar suara adzan, sedangkan di tangan kita, di tanganmu ini masih ada makanan atau minuman, yang berisi makanan atau minuman, maka jangan diletakkan, kata Rasulullah. Jangan kau letakkan sehingga engkau terus melanjutkan makan dan minum. Ini merupakan hadis tentang adzannya Sayyidina Bilal. Jadi jangan salah memahami. Hadisnya Sayyidina Bilal ini adzan di waktu malam. Rasulullah mengatakan anna Bilal yu'addinu bil laili. Sesungguhnya Sayyidina Bilal itu adzan ketika malam. Jadi kalau adzannya Sayyidina Bilal tidak ada pengaruh, ya. Kulu washrabu hatta tasma'u nidaa ibna ummi maktum. Adzana ibni ummi maktum. Makan dan minumlah sepuas kalian sehingga kalian mendengarkan suaranya adzan Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Artinya di sini adzannya Sayyidina Bilal itu tidak ada pengaruh untuk kita makan dan minum. Yang dimaksud dalam hadis yang tadi itu adalah adzan pertama sebelum subuh. Di zaman Rasulullah ini ada adzan 2 kali, Pak. Ada adzan sebelum subuh, sebelum masuk subuh, tujuannya untuk membangunkan orang-orang yang lagi tidur, untuk membangunkan orang-orang agar melakukan qiyamul lail. Jadi adzan di sini nggak ada pengaruh untuk kita makan dan minum.
Sedangkan adzan berikutnya kalau sudah adzan subuh, maka kita dilarang sepenuhnya, tidak boleh lagi namanya makan dan minum, dan juga tidak boleh lagi yang namanya aktivitas berhubungan dengan pasangan masing-masing. Mulai saat itu sampai nanti maghrib. Ya. Jadi kalau ada pemahaman dulu, kalau saya masih kecil, ya masih kecil dulu katanya kalau mendengar adzan subuh, jelas adzan subuh, di tangan kita masih ada minuman, nggak apa-apa diminum. Padahal ini adalah hadisnya Sayyidina Bilal, adzan yang pertama sebenarnya, bukan adzan yang kedua. Jadi ini pemahaman ini mohon diingat bahwasanya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau sudah adzan subuh maka dilarang makan dan minum. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia fidakumullah, namun ada beberapa orang kriteria yang mereka boleh tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa. Artinya boleh ini mau berpuasa silahkan, tidak berpuasa pun juga silahkan. Tetapi ada afdoliyahnya. Kalau misalkan seperti satu yang pertama, seperti orang yang dalam keadaan musafir. Musafir ini jarak tempuh perjalanannya harus perjalanan 84 km atau 2 marhalah, atau perjalanan yang sekiranya bisa untuk mengqashar salat. Salat kita bisa diqashar ketika 2 marhalah. 2 marhalah itu sama dengan 2 hari. Ya, sama dengan 2 hari perjalanan jalan kaki. Misalkan dari Malang jalan kaki ke Surabaya, ini lengkap sama istirahatnya, sama makan dan minumnya, istirahat dulu sampai 2 hari perjalanan, ini termasuk 2 marhalah. Ya, nyampe ke tempat tujuan termasuk 2 marhalah. Kalau sudah termasuk 2 marhalah atau musafatul qasar ini, maka seseorang boleh untuk tidak melakukan aktivitas puasa. Nah, di sini ada afdaliyahnya. Kalau misalkan seandainya seseorang tersebut dalam perjalanannya tidak merasakan haus, tidak merasakan lapar, kuat untuk menjalankan puasa, melanjutkan perjalanan puasanya, maka lebih baik melanjutkan puasa. Ini lebih afdol. Tetapi kalau misalkan dia berpuasa tapi rasanya capek, rasanya ingin makan dan ingin minum, nggak kuat, kata orang Madura anglo, ya, maka boleh untuk makan, atau lebih utama makan dan lebih utama minum. Ada banyak hadis mengenai diperbolehkannya orang musafir untuk melaksanakan puasa. Dan orang yang musafir ini ada konsekuensinya, ketika dia tidak berpuasa maka nanti wajib mengqadha di hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan, di hari-hari yang memang diperbolehkan berpuasa. Karena ada hari-hari yang memang diharamkan berpuasa, seperti lebaran, ya. Seperti lebaran ini diharamkan berpuasa. Dan yang kedua, alladzi yashukku alaihi siyam aw yakhafu minhu dharar. Orang yang berat untuk melaksanakan puasa, atau orang tersebut akan mengalami bahaya ketika berpuasa. Kalau akan mengalami bahaya, diperkirakan ada bahaya, diperkirakan gak kuat, gak mampu untuk melaksanakan puasa, maka orang tersebut boleh untuk tidak berpuasa. Seperti siapa? Orang yang sakit, namun sakitnya masih bisa diharapkan sembuh. Ya, sakit di sini dalam artian sakit yang menyebabkan nanti ketika berpuasa tambah parah penyakitnya, maka boleh untuk tidak berpuasa. Jangan kalau hanya sakit tangannya kena palu tadi, saya lagi sakit, tangan saya kena palu, akhirnya nggak puasa. Ini tidak termasuk rukhsah dalam berpuasa. Nah, seperti juga orang yang dalam keadaan mengandung atau hamil, dan juga orang yang dalam keadaan menyusui. 2 orang ini boleh tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya, ya. Si ibu yang menyusui, si ibu yang mengandung, yang hamil, dia khawatir dengan dirinya, kalau saya puasa, lanjut puasa, saya bisa geblak, saya ini berbahaya untuk saya sendiri. Sedangkan anak saya sebenarnya, janin saya ini kuat, cuma saya sendiri ini bahaya. Ya.
Ini ada dua alasannya. Jadi kalau alasannya karena itu, khawatir dengan dirinya saja, maka orang tersebut boleh tidak berpuasa, tetapi wajib qadha, tidak wajib membayar fidyah. Dan yang ketiga adalah orang yang al-ajiz anis siyam, orang yang sudah lanjut usia, seperti asy-syaikhul kabir, orang yang memang sudah tua renta, sudah sangat sepuh, untuk melaksanakan puasa sudah nggak kuat, sudah nggak mampu, jalan aja sudah gemeteran, sudah nggak kuat, maka boleh tidak berpuasa. Jangan dipaksakan ketika kita mempunyai orang tua, mempunyai kakek yang sudah tidak mampu, kamu harus berpuasa. Nah, jangan dipaksakan, karena ini mereka adalah orang-orang yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi untuk orang yang ini, untuk orang yang sudah tua renta, sudah sangat sepuh, lanjut usia, dia tidak berpuasa, konsekuensinya dia harus membayar fidyah, tidak wajib mengqadha. Ya, setiap harinya, misalkan setiap hari tidak berpuasa selama 30 hari, nah tidak berpuasanya selama 30 hari, maka setiap harinya 1 mud. Pembayaran fidyahnya bisa dibayar sekaligus 30 hari. Mulai dari awal, misalkan ini perkiraan kakek saya atau bapak saya ini nggak kuat untuk berpuasa, maka bayarkan langsung 30 hari. Ya, anggaplah kalau misalkan 1 mud ini 8 on, kita jadikan 1 global menjadi 1 kilo. Berarti kalau 30 hari hanya membayar 30 kilo. Ya, 30 kilogram beras dibayarkan. Untuk pembayarannya boleh di awal langsung, boleh diecer setiap hari bayar, boleh juga dibayar kepada 1 orang sekaligus, boleh juga diecer kepada 1 orang 1 kilo sampai orang 30. Silahkan. Pokok intinya bayar, ojo nggak bayar ya. Nah, yang terakhir adalah orang yang khawatir dengan keselamatan orang lain. Seperti ibu yang hamil dan ibu yang menyusui, dia tidak mengkhawatirkan dirinya, tetapi dia mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan janinnya, mengkhawatirkan anak yang disusuinya. Ketika seseorang tersebut mengkhawatirkan orang lain seperti mengkhawatirkan anaknya tadi, maka boleh tidak berpuasa, namun orang tersebut wajib qadha dan juga plus wajib membayar fidyah. Ya, wajib qadha dan juga wajib membayar fidyah. Nah, ini beberapa orang yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ada lagi yang haram berpuasa, seperti siapa? Orang yang dalam keadaan haid, orang yang dalam keadaan nifas, ini haram. Tidak boleh berpuasa. Walaupun dia mampu, walaupun dia sehat, walaupun dia tidak dalam keadaan perjalanan, maka haram hukumnya 2 orang tersebut menjalankan puasa. Ya, puasa di bulan suci Ramadan atau puasa wajib. Dan yang berikutnya adalah orang yang ketika berpuasa tidak sah puasanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hilang akal sehatnya atau disebut dengan orang gila. Dalam orang gila ini ada 2 kriteria. Ada yang gila karena sengaja, ada yang gila karena tidak disengaja. Seperti apa contohnya orang gila yang tidak disengaja? Ya, gila memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena jatuh, terus bentur kepalanya, lalu dia menjadi gila. Sedangkan orang yang gila dengan cara sengaja, karena mungkin dia stres dengan kelakuannya seseorang, karena mungkin dia stres dengan suatu hal, sehingga kepalanya dibentur-benturkan ke tembok dan menyebabkan dia gila. Ini namanya orang gila yang disengaja. Orang yang gila disengaja ini wajib membayar wajib mengqadha puasanya, tidak wajib membayar fidyah. Sedangkan orang gila yang tidak disengaja tidak wajib kedua-duanya. Tidak wajib mengqadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Dan yang berikutnya adalah anak kecil. Anak kecil kenapa berpuasa sekarang? Itu hanya sebagai latihan saja.
agar ketika sudah besar dia sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jamaah yang berbahagia, hafizakumullah, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu yatawallal jami'a bi riayatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la alaina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa taqabbal minna salihah a'malina. Allahumma ihfadna wa ihfad ahlana wa auladana wa talamidatina. Allahumma ultub bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al jud wal karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.